koreksi aja kalau saya salah. Jadi seolah-olah negara tidak mau menanggung perempuan yang yang bekerja pada negara ya ASN atau PNS apabila dia istri kedua, ketiga atau keempat dan diberhentikan tidak dengan hormat. Halo Z-Friends, saya baru banget abis diwawancara nih sama TV One. Nah kebetulan udah lama gak ketemu bunda yang satu ini. Kenalin ya Z-Friends, ini adalah Ibu Neng Zubaidah, ahli hukum pernikahan Islam Indonesia. Gitu. Kita selalu satu ngubun biasanya. Nah ini bukan hanya untuk perempuan tapi juga buat laki-laki. Kita kan lagi rame nih ngomongin tentang poligami ya. Nah, kayak peraturan di PNS, ada banyak orang yang nggak tahu dan apakah sebenarnya peraturan itu adil nggak sih buat perempuan? Terus dari itu apa sih keuntungan kerugiannya buat laki-laki? Kita mau tanya Bu Neng Zubaidah ya Z-Friends ya. Oke Bu Neng, kan tiba-tiba nih setelah kan Pak itu PP nomor 10 ya tahun 1993 itu sudah 40 tahun yang lalu. Tahun lebih sekian bulan. Iya, sekian bulan. Waktu itu kalau boleh tahu, seingat saya kan Bu Neng tadi bilang tahun 90 Bu Neng sempat ngomongin nih soal si penelitian, melakukan penelitian. Itu penelitian itu hasilnya apa, tentang apa dan kenapa Bu melakukan penelitian tentang si PP 10 tahun 83 ini? Ya, jadi pertama ya terus terang saya sudah lama penelitian itu. Jadi isinya tuh saya untuk lengkapnya mungkin saya tidak ingat, tetapi diantaranya adalah tentang hak perempuan gitu. Jadi saya melakukan penelitian tahun 90. Kenapa hal itu? Karena saya tergugah dengan adanya katakanlah izin poligami bagi PNS pria, juga bagi PNS wanita ketika itu. Kemudian juga ada pembagian gaji apabila bercerai, apabila diajukan oleh suami. Jadi tadinya seperti itu. Jadi saya tertariknya seperti itu. Nah kemudian ternyata di dalam PP 45 tahun 90 itu lebih dahsyat lagi. Oh ya, kenapa tuh Bu? Lebih dahsyat lagi ternyata. Hukuman untuk wanita. Oh ini keluarnya kemudian. Ya jadi setelah saya melakukan penelitian yang juga terkait dengan hak-hak perempuan diantaranya gitu kan. Nah itu waktu saya melakukan penelitian saya belum tahu ada PP 45 tahun 90, nggak tahu. Nah ternyata di situ perempuan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat hukumannya diberhentikan tidak dengan hormat. PNS dengar ya? PNS wanita, tetapi nggak boleh jadi istri kedua. Ya, baik oleh PNS pria maupun non PNS pria. Nah itu kan laki mau poligami boleh dengan non PNS kan? Boleh. Jadi kalau si perempuan itu adalah istri kedua atau ketiga, terus jadi kasarnya nih Bu, ini koreksi aja kalau saya salah. Jadi seolah-olah negara tidak mau menanggung perempuan yang yang bekerja pada negara ya ASN atau PNS apabila dia istri kedua, ketiga atau keempat dan diberhentikan tidak dengan hormat. Bayangkan kalau dia akan mencari pekerjaan. Diberhentikan tidak dengan hormat. Apa akibatnya? Benar-benar kemampuan dia hanya karena hal itu. Padahal hal itu sebetulnya kan tidak dilarang oleh agama, juga tidak dilarang oleh peraturan perundangan, hanya dilarang oleh PP itu, PP atau nomor 10 tahun 83 yang diubah oleh PP 45 tahun 90. Tapi sebenarnya nih Bu, ini kalau menurut pandangan awam, saya kan awam hukum nih gitu ya. Kalau secara psikologis kok saya melihatnya kayaknya pemerintah tuh bingung ya Bu, galau kali lagi waktu mau bikin PP ini. Karena lebih banyak kayaknya lebih menguntungkan tanda kutip bagi para prianya, sementara buat perempuan tuh selalu kejam. Jadi kan seolah-olah nih kita nih jadi Betul, untuk hal itu betul. Karena itu setiap saya memberikan materi tentang hukum perkawinan, entah itu di pernikahan ataupun di katakanlah di tempat yang lain-lain yang terkait dengan hal itu, saya kemukakan tentang PP 10 tahun 83 untuk PP 45 tahun 90 itu tentang hal tersebut.
salah satu solusinya bisa nggak sih Bu tentang prenups? Tunggu ya Z-Friends, jangan dihujat dulu. Saya ini sama Bu Neng Zubaida sering banget dihujat kalau ngomongin prenups. Ngapain sih udah siap-siap cerai aja Mbak Zoya? Gini loh, kita bukan mau siap-siap cerai. Prenups itu atau perjanjian pranikah itu bisa melindungi kamu, khususnya perempuan. Coba kita denger ya kata Bu Neng Zubaida. Gimana Bu kalau misalnya mereka yang misalnya melakukan prenup nih, buat yang terutama yang mau poligami, itu gimana Bu? Itu sangat menurut saya sangat dianjurkan. Mengapa? Karena perjanjian perkawinan itu tidak hanya dapat dibuat pada sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan, juga pada ketika perkawinan itu berlangsung. Posnap ya Bu? Iya, nah hal itu kebetulan saya memberikan masukan ke Mahkamah Konstitusi tentang hal itu. Mengapa? Untuk memberikan perlindungan untuk perempuan dan juga tentunya keluarga lah seperti itu. Karena terkait dengan harta bersama dan sebagainya. Nah, terkait dengan poligami, tentunya itu kan juga dalam perkawinan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, perjanjian dengan istri terdahulu mungkin istri pertama, kedua, atau mungkin ketiga, mungkin istri yang akan dinikahi ini istri keempat pada orang Islam. Itu salah atau tidak sih melakukan perjanjian perkawinan? Tidak. Karena hal itu adalah merupakan semacam persiapan, semacam alat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kelak, kita sudah ada. Udah ada dasarnya lah minimal. Nanti dalam perjalanan, namanya juga hidup, kita nggak bisa memprediksi semuanya. Jangan sedih sih friends, ada adendum. Kita bisa masukkan adendum, kita bisa diskusikan. Jadi jangan sesaklek ini, oke kita bikin perjanjian pranikah supaya nggak begini, supaya nggak begini. Itu perjanjian pranikah sih tidak semerta-merta mencegah sesuatu, tapi sebenarnya tujuannya melindungi, ya, mencegah, ya bukan. Jadi itu bukan mencegah, tapi lebih pada melindungi, gitu ya. Jadi kita punya konteksnya nih, kenapa saya perlu dilindungi secara hukum gitu ya, karena ya supaya saya dapatkan keadilan hukum gitu loh. Jadi jangan berpikir, nanti kalau diceraikan kita gini-gini, enggak, itu justru perceraian. Apalagi kalau menurut financial advisor ya, seringkali bilang kenapa sih harus ada perjanjian pranikah. Satu, apalagi kalau laki-laki atau perempuan di dalam situ tuh melakukan bisnis. Ketika bisnisnya itu rugi, bangkrut itu ya, atas namanya dia semua diambil. Kalau atas nama pasangannya, kalau ada perjanjian pranikah, itu aman, dia bisa melindungi itu. Betul. Gitu kan, Ibu, ya? Nah itu karena terkait dengan harta itu, dan itu biasanya menjadi bibit perselisihan. Harta dalam itu ada 3 macam. Ada harta bawaan, ada harta masing-masing yang diperoleh oleh suami istri melalui warisan atau wasiat atau hibah dalam perkawinan, ada harta bersama. Nah, untuk harta bawaan dan harta masing-masing, apabila tidak diperjanjikan dalam perkawinan, penguasaannya ada pada masing-masing suami istri. Nah, ada harta bersama. Harta bersama ini harta yang diperoleh atas usaha suami atau usaha istri atau usaha suami istri dalam perkawinan. Apabila tidak diperjanjikan berarti gabung. Nah, kalau diperjanjikan berarti di sini harta yang diperoleh oleh suami atau oleh istri atas hasil kerjanya dalam perkawinan itu bisa dalam penguasaan masing-masing suami istri. Nah, seperti. Tapi dengan adanya perjanjian perkawinan tidak berarti hak atau hak istri atau kewajiban suami untuk memberikan nafkah jadi hapus. Tidak. Tetap suami wajib memberikan nafkah kepada anak istrinya, penyelenggara rumah tangga. Terakhir nih Bu, kalau bercerai apa sih hak-hak perempuan? Itu dia bisa dapetin apa? Kalau dia punya anak berapa Bu? Kalau dia nggak punya anak berapa? Ini khusus PNS ya. Hak-haknya apa aja? Nah, khusus PNS di sini adalah apabila terjadi katakanlah cerai yang dilakukan oleh suami. Pertama oleh suami. Si istri berhak untuk mendapatkan 1/3 dari gaji suami apabila ada anak. Jadi 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, 1/3 untuk anak. Nah, berapapun anaknya. Nah, kemudian di situ memang kecuali di situ kalau istri berzina, istri pemabuk dan sebagainya. Tapi dalam hal ini untuk katakanlah di sini suami yang memadu istri, yang mempoligami istri, kemudian menimbulkan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus,
yang menimbulkan perceraian diajukan oleh istri, si istri berhak untuk mendapatkan bagian gaji dari suami. Sepertiga untuk istri, sepertiga untuk suami, sepertiga untuk anak apabila ada anak. Apabila tidak ada anak, istri mendapatkan setengah. Sampai kapan? Sampai istri menikah lagi. Tuh, gitu Itu hak istri perempuan istri PNS. Istri PNS. Jadi bagi yang PNS jangan takut gitu ya. Kalau misalnya kamu penting untuk mengetahui hak kamu. Kalau kami sih sangat-sangat menyarankan ketika akan menikah, please pahami juga konsekuensi hukumnya apa, ya, konsekuensi agama apa, dan konsekuensi psikologis. Karena bagaimanapun juga kesehatan mental itu penting banget sih, friends. Makasih Bunda. Dan kesehatan hukum juga penting. Kalau kita fungsi ini adil secara hukum, kalau nggak dulu stres deh. Ini kesehatan hukum. Secara hukum juga oke. Thank you banget ya Bunda. Sama-sama.